Pandemi COVID-19 menjadi persoalan utama bangsa ini sepanjang 2021. Wabah penyakit pertama kali terdeteksi di tanah air pada 2 Maret 2020. Mencapai puncak pada pertengahan Juli dengan jumlah kasus harian mencapai 56.000. COVID-19 meluluh lantakkan berbagai sendi kehidupan, sosial, kesehatan, ekonomi. Perekonomian jatuh ke jurang resesi. Pengangguran meroket. Lebih dari 3,5 juta orang di PHK akibat pandemi. Yang lebih menyayat hati, virus ini merenggut nyawa lebih dari 140.000 orang di Indonesia. Berbagai kebijakan diterapkan pemerintah untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Anggaran yang dibutuhkan berjumlah besar, lebih dari 740 triliun rupiah. Buruknya koordinasi kebijakan yang dinilai kurang tegas dan lebih condong pada penyelamatan ekonomi ramai diperdebatkan. Lambannya penanganan diperparah dengan korupsi anggaran bantuan sosial. Tahun 2021 menunjukkan secercah cahaya di ujung lorong pandemi. Penyebaran COVID-19 melandai setelah mencapai puncak gelombang kedua. Penanganan COVID-19 di Indonesia pun diapresiasi kalangan internasional. Daerah yang menjadi epicentrum pandemi di tanah air seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mulai keluar dari zona merah. Meskipun ancaman Omikron masih ada, strategi gas dan rem yang dijalankan pemerintah pusat dan kepala daerah mulai menunjukkan hasil. Ekonomi pun mulai bergerak. Namun, pandemi belum akan berakhir dan mungkin akan menyertai kita. Gelombang ketiga COVID-19 bisa terjadi dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, terutama di masa pergantian tahun. Strategi kepala daerah sekali lagi bakal diuji. Bagaimana upaya daerah untuk mencegah lonjakan COVID-19 gelombang ketiga? Bagaimana kembali menggairahkan ekonomi setelah pandemi mereda? Saudara, malam ini saya mengundang sejumlah pemimpin daerah yang jadi epicentrum pandemi. Di studio telah hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebentar lagi akan bergabung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Melalui sambungan Zoom telah hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur Jakarta Anies Baswedan belum bisa bergabung untuk malam ini. Sementara di studio sudah bersama saya juga, di studio ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan budayawan Eros Jarot. Sudah hadir juga melalui sambungan Zoom, Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia, dan Irma Hidayana, inisiator lapor COVID. Anda menyaksikan satu menjadi forum spesial, badai pandemi pasti berlalu. Saya memulai diskusi dari Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Kang Emil, ada ancaman mobilitas orang menjelang liburan Natal dan Tahun Baru dan ada Omikron. Apa yang diantisipasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat?
Ya, ini juga sekalian menjawab, mungkin ada pertanyaan kenapa katanya 2 minggu lalu ada PPKM level 3 tiba-tiba dirubah menjadi sesuai level masing-masing kan. Sebagai individu yang selalu ikut rapat dengan pemerintah pusat dan lain-lain, kami perlu menyampaikan bahwa keputusan pemerintah itu selalu berdasarkan data. Oke. Jadi waktu diputuskan PPKM level 3, ada data tentang kekebalan tubuh, itu belum keluar datanya. Dalam perjalanannya, sampling dari aglomerasi Bodebek, aglomerasi Bandung Raya, dan semua aglomerasi Jawa Bali, sampling dari tubuh orang-orang yang sudah divaksin menyatakan tingkat imunitasnya tinggi sekali lah, kira-kira begitu. Nah, dari situlah lahir bahwa tidak perlu PPKM level 3. Tapi kami menyadari di mana ada kepadatan dan keramaian, potensi kan naik. Sehingga walaupun dibebaskan tidak level 3 secara aturan A sampai Z, kami menerapkan pengetatan. Satu, di Jawa Barat tetap dilarang perayaan tahun baru. Di hotel, di destinasi, di keramaian, apa arak-arakan atau pawai itu nggak boleh. Kemudian mewajibkan dan akan menempatkan keamanan di tempat-tempat pariwisata. Karena kami pernah menemukan peduli lindunginya dipasang, tapi tidak dipraktekkan ya di lapangan. Sehingga kita akan perketat itu dengan sanksi juga. Nah, sambil menghimbau kalau memang bisa berbahagianya liburannya di rumah, itu tidak perlu mencari piknik kemana-mana. Terakhir, kita ada kebijakan sekolah kan tidak libur, sehingga diharapkan orang tua ikut jadwal anaknya yang tidak libur, sehingga upaya-upaya ini mengurangi potensi pergerakan yang berlebihan. Oke, baik. Kita coba rilis ya bagaimana hasil survei dari Litbang Kompas soal indikator penanganan pengendalian COVID-19 khusus Jawa Barat. Ini sebetulnya kalau kita lihat dari kurun waktu 13 September, 11 Oktober, 8 November sampai 6 Desember, nasional itu pada angka 82, ya artinya indeksnya dari 0 sampai 100, makin dekat ke 100 makin baik, dan Jawa Barat juga trennya juga naik dari 78, 84, 83, 87 di Jawa Barat. Apa sebetulnya resep yang dilakukan oleh Kang Emil sehingga indeks pengendalian COVID di Jawa Barat itu makin bagus sebetulnya? Ya, saya kira satu, tadi kan pernah dievaluasi ya. 2020 itu tidak satu komando. Jadi pelajaran penting nih buat kita di masa depan ada disrupsi lagi, satu komando. Dulu PSBB pilihan, ada yang PSBB ada yang tidak ya. Dibatasi oleh batas administrasi. Di 2021 Pak Luhut masuklah ibaratnya, itu membuat satu komando. Jadi kami di daerah itu kompak, semua PPKM ada suratnya, Kemendagri, sanksinya, jadi semua melakukan. Jadi itu. Kedua, data lebih baik. Ya. Sebelum ada perbaikan data, itu simpang siur ngambil keputusan. Nah, jadi kenapa Jawa Barat lebih tinggi tadi? Satu, ada 5 prinsip. Kami selalu proaktif. Pada saat ada kekosongan nih, instruksi dari pusat, Jawa Barat ngambil inisiatif keputusan-keputusan kearifan lokal. Kedua, selalu transparan. Kalau baik dibilang baik, kalau buruk diceritakan sambil kita cari solusinya. Ketiganya tentunya saintifik, harus berbasis data. Jangan pakai alasan politik, alasan populis ya. Kadang-kadang saya dibully juga karena tidak populis kan, tapi data mengatakan keputusan harus diambil. Yang keempatnya berinovasi, menggerakkan semua elemen. Yang paling penting, yang membuat Indonesia dipuji adalah kolaborasinya. Di seluruh dunia ini nggak ada militer, polisi dipakai ngurusin COVID semasif Indonesia. Vaksin oleh TNI Polri, tracing TNI Polri, pengetatan TNI Polri. Jadi harus diapresiasi keunikan ini sebagai mengapa kita lebih baik. Oke, baik. Sebelum ke Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo, saya akan mengundang Gubernur Jawa Timur, Mbak Kofifah Indar Parawansa. Mbak Kofifah, monggo. Ya. Mas Ganjar Pranowo, Mas Ganjar, ini kan Jawa Tengah ini akan menjadi pusat orang-orang akan pulang kampung menjelang Natal dan Tahun Baru dan ada ancaman Omikron. Ya. Apa yang diantisipasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Mas Ganjar? Harapan saya, Mas Budi, yang pertama pintu masuk ke Indonesia ketat dulu. Kalau pintu masuk ke Indonesia ketat, insya Allah kita menyiapkan.
Sudah 2 minggu ini hotel penuh terus. Sudah 2 minggu ini. Hotel semuanya penuh. Apa artinya? Perpindahan masyarakat sekarang sudah tinggi. Sudah tinggi ya. Yang kedua, kami tetap menggenjot vaksinasi. Nah, ketika kemudian kita akan melihat potensi-potensi pergerakan massa yang tinggi, eventnya yang kemudian kita kurangi atau kemudian kita larang. Umpama nanti perayaan yang tahun baru. Kalau Natal kemarin rapat Forkompimda, gereja-gereja semua sudah mulai melakukan pencatatan pendaftaran secara hybrid dan dibatasi. Dan yang berikutnya kita diuntungkan dengan kebijakan bahwa besok tidak ada libur panjang dan liburnya hari Sabtu Minggu. Kalau ini bisa dilakukan ya mudah-mudahan kita bisa mencegah itu. Oke, baik. Kita coba tampilkan ya IPC, Indeks Pengendalian COVID yang dirilis oleh Litbang Kompas soal Jawa Tengah. Ini juga sebetulnya sama ya, ada tren yang juga meningkat dari September 70, kemudian 74, 73 dan 78 meskipun masih berada pada rata-rata nasional. Mas Ganjar, apa evaluasinya soal pengendalian COVID di Jawa Tengah? Ya, sampai hari ini so far ya masih terkendali begitu ya. Yang penting buat saya dari awal memang data baik, karena data dari awal kita berkelahi terus gak beres-beres gitu ya. Gak beres-beres ya. Bahkan kemarin kami disampaikan menarik karena saya pengen mendapatkan penjelasan lanjut. Kok kita data terus yang berkelahi ya. satu. Wah itu bornya Jawa Tengah naik lagi. Nggak naik, kemarin itu bornya dikurangin dari maksudnya tempat tidurnya dikurangi karena sudah digeser untuk umum begitu ya. Ya mungkin tidak bagus-bagus sama karena gubernurnya nggak pinter sih. Tapi menurut saya sampai hari ini kok rasa-rasanya masih terkendali. Maka pada saat berkelahi data mulai 2 juta data berbeda, terus kemudian di launching lagi. Rumah sakit itu anggota Persi sampai saya tanya, apakah rumah sakit Anda ada penambahan pada hari ini? Nggak ada Pak, nihil-nihil. Ini datanya bedanya di mana? Tapi oke, saya nggak mau berdebat soal itu. Itu mungkin salah gubernurnya aja yang kurang baik indeksnya dibanding pusat. Oke, saya pindah ke Gubernur Jawa Timur, Mbak Kofifah. Gimana antisipasi dan apa yang dikerjakan oleh Pemprov Jawa Timur untuk mengantisipasi liburan Natal dan Tahun Baru dan Omikron itu sendiri? Ya, pertama bahwa sampai hari ini Juanda belum dibuka untuk international flight. Dulu 26 provinsi PMI-nya sebagian besar landing di Juanda. PMI itu pekerja migran Indonesia. Jadi itu salah satu tambahan tugas Pemprov Jawa Timur karena full kami melaksanakan proses penanganan itu dalam koordinasi tentu Pangdam dan Kapolda. Nah, beberapa waktu yang lalu ini sementara dipindahkan semua ke Jakarta. Jadi international flight memang belum dibuka. Tapi bahwa potensi dan antisipasi terhadap kemungkinan Omikron ini kita konsolidasinya agak detail. Saya pesan Pak Kapolda membangun komunikasi terutama dengan Kapolda Kepri karena sangat banyak PMI dari Sampang dan Bangkalan terutama yang bekerja di Malaysia dan itu potensial kemungkinan mereka lewat laut kemudian pakai domestic flight sehingga tidak terkonfirmasi kemungkinan kewaspadaan seperti PMI yang melakukan perjalanan melalui international flight. Begitu juga dengan Pak Pangdam, saya juga pesan minta tolong dikoordinasikan intensif apakah dengan Kepri ataukah dengan Riau karena juga ada perjalanan laut dari Riau dan jumlah kembali PMI di Malaysia dari Bangkalan dan Sampang memang sangat tinggi. Nah, saya rasa kami semua ini sudah punya pengalaman yang lumayan bagus. Ya? Koordinasi dengan Forkopimda juga sudah sangat strategis. Jadi artinya bahwa kalau dulu modal kami itu protokol kesehatan, itu 3M, kemudian berkembang 5M. Kemudian kami punya modal kekuatan lagi vaksinasi. Kami punya modal lagi bahwa rumah sakit kami relatif jauh lebih siap. Dulu ketika terjadi lonjakan secara eksponensial, kita sempat agak kerepotan karena mengalami shortage oksigen dan sekarang saya rasa sudah lebih banyak sudah
sudah oksigen generator sehingga tidak lagi membutuhkan industri oksigen. Kemudian oksigen konsentrator yang untuk personal relatif kita sudah punya persiapan cukup banyak, dan di Pemprov Jawa Timur kita bersama Forkopimda sementara ada 3 rumah sakit darurat lapangan yang cukup signifikan. Sudah kita belum tutup. ya? Jadi kita belum tutup. Jadi apa yang kita bangun kewaspadaan dan mitigasi insya Allah pada posisi yang ready, meskipun kita berharap bahwa lonjakan seperti dulu tidak terjadi. Oke, baik. Bagaimana sebenarnya indeks pengendalian COVID di Jawa Timur versi Litbang Kompas, mungkin bisa ditampilkan. Ini sebetulnya sama ya, artinya ada tren pernah bagus di September 75, 72, 73, 77. Indeks ini soal manajemen infeksi dan juga manajemen rumah sakit. Mbak Kofifah, kalau dilihat indeks pengendalian COVID di Jawa Timur, sebetulnya apa sih kiat pengendalian COVID yang di Jawa Timur dikerjakan unik khas Jawa Timur? Ya, pertama bahwa kita punya kampung tangguh. Kampung tangguh itu awal diinisiasi oleh Malang dan kemudian menjadi referensi nasional dengan varian-varian local wisdom, dan itu menurut kami adalah social capital yang luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tetapi bahwa untuk menyiapkan kampung tangguh itu serius sekali karena ada kampus yang turun, jadi para rektor waktu turun itu juga di berbagai perguruan tinggi di Malang itu betul-betul mereka menggawangi RW-RW, jadi pendekatannya relatif sudah terkonfirmasi dengan transformasi digital, dan itu saya rasa akan menjadi bagian dari penguatan solidaritas sosial yang bagus. Baik, modal sosial. Saya pindah ke Gubernur Bali, Pak Wayan Koster. Pak Wayan, ini sekarang orang setelah Bali kosong, ya Bali kosong, kemungkinan sekarang udah banyak turis-turis yang datang ke Bali, ya, datang ke Bali, dan mungkin ini adalah orang yang balas dendam setelah kemudian dikungkung di rumah dan pergi ke Bali. Lalu apa antisipasi dari Pak Wayan Koster agar Bali tetap terkendali sebetulnya? Tidak ada yang istimewa, Mas. Jadi semuanya sudah berjalan sesuai dengan prosedur dalam pelaksanaan instruksi Bapak Mendagri untuk penerapan protokol kesehatan, dan sekarang instruksi yang baru adalah kaitannya dengan menyambut Natal dan Tahun Baru. Jadi tetap protokol kesehatan itu diberlakukan secara ketat. Hotel-hotel menerapkan sertifikat CHSE, dan Astungkare masyarakat di Bali saya amati sampai saat ini masih dengan sangat tertib dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan memakai masker dari anak-anak sampai orang tua dan bahkan nenek-nenek. Juga orang tua sampai di desa-desa. Sulit menemukan orang di Bali yang tidak pakai masker. Itu satu hal yang patut saya syukuri. Yang kedua, tingkat vaksinasi di Bali capaian sudah cukup tinggi. Lebih 100% ya? Mencapai 102%, yang suntik 2 sudah mencapai 90% lebih, dan untuk usia 6-11 tahun sudah mulai dilaksanakan tadi pagi. Jadi relatif aman dan kondusif di Bali ini, meskipun sudah mulai ada interaksi wisatawan domestik sejak 2,5 bulan yang lalu ke Bali, sudah penerbangannya sudah penuh, hunian hotel tingkatnya sudah meningkat, kemudian restoran mulai ramai, aktivitas ekonomi sudah mulai menggeliat. Tetapi Astungkare kasus barunya tidak mengalami peningkatan. Baik Pak Wayan. Baik, kita coba lihat ya bagaimana rapot pengendalian COVID Provinsi Bali menurut data dari Litbang Kompas. Ini Bali istimewa ya, kalau kita lihat bahwa rata-rata nasional itu 82, tetapi Bali berada pada angka 85, artinya mendekati 100, itu mendekati lebih baik. Apa keunikan Bali sehingga pengendalian COVID-nya bisa di atas rata-rata nasional, Pak Wayan? Jawabannya cuma 2, Mas. Masyarakatnya memang sudah sadar dan sangat tertib menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, tingkat vaksinasinya yang sudah cukup tinggi. Kalau dibandingkan dengan awal tahun 2021 ketika Natal dan Tahun Baru 2020,
sempat terjadi lonjakan karena waktu itu tingkat vaksinasinya masih sangat rendah. Mulai bulan Maret 2021 vaksinasi ditingkatkan dengan gencar dan sekarang sudah sangat tinggi. Saya kira kekebalan masyarakat sudah terbangun. Saya kira itu jawabannya, sehingga meskipun interaksinya cukup tinggi sekarang, tidak terjadi lonjakan kasus. Sudah sangat stabil. Hari ini kasusnya cuma 2 orang, yang sembuh 19 orang, tidak ada yang meninggal. Dan tingkat kesembuhan kumulatifnya 96% lebih. Oke, dan, baik. Positif rate-nya 0,1%. Baik, Pak Wayan, kita akan minta evaluasi dari Diki Budiman, Mas Diki, dari epidemiolog dari Griffith University. Bagaimana sebetulnya melihat kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengendalikan COVID di Indonesia, dan juga yang ke depan ya, mengantisipasi munculnya gelombang ketiga dan Natal dan Tahun Baru dan Omikron. Tapi jawaban Diki Budiman setelah jeda berikut ini.